Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjadi pejabat publik yang kesekian yang dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Aktivis anti korupsi dan hukum menyebut pasal ini bermasalah karena memberi ruang yang begitu longgar di mana kebijakan atau polisi seorang pejabat publik atau negara dapat dikriminalisasi karena disangka merugikan keuangan negara. Perlawanan Lembong di pra-peradilan telah mentok. Dan sekarang publik menunggu apakah Kejaksaan bakal memeriksa para mendak lain pada periode 2015 hingga 2023 yang melakukan impor gula. Kami telah tersambung dengan ekonom yang mendalami impor gula, Antoni Budiawan, serta jurnalis senior Katadata Meta Dharma Saputra. Mas Meta, Pak Antoni, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Ya, sebelum kita mulai diskusi, kita akan perdengarkan dulu pernyataan dari Kejagung berikut ini. Pak, apakah setelah ini Menteri-Menteri Perdagangan yang lainnya akan diperiksa juga sama Kejaksaan Agung, Pak? Nah, ini juga kita jelaskan semuanya supaya menjadi padang terang gitu. Kegiatan ini yang kita lakukan, kita periksa ini mulai dari 2015 sampai 2023. Nah, ini yang awal. Tolong kami kasih kesempatan untuk membuktikan ini. Akan berjalan tahapan itu. Percaya itu, ya akan kita lakukan seperti itu. Tentunya nantinya semuanya akan berdasarkan alat bukti yang ada. Karena memang aturannya harus seperti itu. Baik, langsung saja Pak Antoni, saya minta dikomentarin pernyataan dari Pak Sutikno tadi. Apakah Anda menangkap ini adalah sinyal bahwa Kejagung setelah ini akan memeriksa semua mendak setelah Tom Lembong? Belum tentu juga, bisa aja ini adalah pengalihan aja bahwa ya akan nanti dilihat dan sebagainya, tapi kan ini tidak ada ketegasannya bahwa ini akan diperiksa gitu. Jadi ini adalah sebagai way out untuk menghindari bahwa sekarang kita lagi benar-benar fokus kepada impor gula 2015 Tom Lembong ini. Tapi ya tadi kita bilang bahwa tadi dibilang ya kita harus percayalah kita akan menegakkan hukum gitu. Nah, jadi ini ya memang Kejaksaan Agung adalah pintu untuk penegakan hukum ini dan dia harus menegakkan konstitusi kita bahwa negara Indonesia adalah negara hukum di dalam Undang-Undang Dasar pasal 1, lalu kemudian bahwa pasal 28D Undang-Undang Dasar juga mewajibkan setiap orang harus ada kepastian hukum dan mendapat keadilan hukum. Nah, artinya apa? Setiap orang sama di muka hukum. Kalau kita lihat impor ini, mekanismenya yang disangkakan adalah karena impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih, tidak hanya terjadi di tahun 2015, juga di 2016 dan juga di 2017 gitu. Nah, jadi kalau ini adalah modusnya yang dikatakan ini merugikan negara, otomatis impor yang mekanismenya sama ya harus diperiksa gitu. Dan apalagi kalau dibilang bahwa nanti tunggu alat bukti dan sebagainya, dan kita tahu bahwa di dalam pra-peradilan Tom Lembong ini alat bukti itu adalah sangat minim gitu, bahkan dibilang tidak ada kerugian negara, tidak dihitung oleh BPK, BPKP dan sebagainya gitu. Ya, mengenai alat bukti. Ya, meskipun Kejagung sendiri sudah mengatakan bahwa alat bukti itu tidak hanya 2 tapi 4, Pak Antoni, yang sudah dikantongi oleh Kejagung sekarang. Tapi kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini merupakan the way out begitu ya. Bukankah kelima mendak kelimanya dari Tom Lembong 2015 yang hanya menjabat 1 tahun, kemudian terakhir Zulkifli Hasan yang 2022 sampai 2024 itu memiliki kebijakan yang sama. Jadi ini merupakan untuk mengusut impor ini tidak berhenti dari Tom Lembong saja. Tapi kenapa Anda menyebut ini sebagai the way out? Satu-satunya kah Tom Lembong? Bukan, way out maksudnya bahwa way out dari kejaksaan untuk tidak mengusut yang lainnya gitu. Ini ada alasan, maksudnya alasan dari kejaksaan untuk tidak mengusut yang lainnya. Dia mau fokus kepada Tom Lembong, ya nanti dia bilang 2015, 2023 pada saatnya nanti akan didalami. Ya artinya kan pada saat itu hanya pengahlian aja, saat ini tidak didalami. Saat ini tidak didalami, Baik, saya ingin ke Mas Meta. Kelima mendak selain Tom Lembong itu semuanya memberikan izin impor gula. Alasannya beragam, ada yang mulai dari stabilisasi harga hingga menjaga pasokan dalam negeri. Menurut Anda apakah semua kelima mendak ini dari Tom sampai Zulkifli Hasan harus diusut oleh Kejagung? Saya kira justru persoalannya
akan lebih rumit daripada hanya klaim Mendak. Saya khawatir bahwa pemeriksaan bahkan harus sampai ke level presiden. Hmm, Karena bagaimanapun juga, kalau yang saya baca setidaknya ya, Pak Tom Lembong bilang bahwa semua kebijakannya itu ditembuskan kepada presiden. Dan kita tahu dalam setiap kali ada kebijakan impor, selalu ada ribut-ribut, tidak hanya gula. Yang klasik misalkan beras, saya meneliti cukup dalam tentang impor beras. Ada perdebatan di DPR, perdebatan di kabinet, bahkan kalau kita ingat di dalam pemerintahan Pak Jokowi, pernah ada 13 kali, seingat saya pernah ada 13 kali rapat kabinet terbatas, tidak bisa memutuskan impor atau tidak beras. Karena data antar kementerian pun berbeda-beda, antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Karena itu kejaksaan harus sangat hati-hati. Kalau dibilang waktu itu harusnya tidak impor, tapi kemudian dinyatakan kesalahannya adalah kenapa dilakukan impor dan kemudian merugikan negara, harus hati-hati karena dalam beberapa kejadian antar kementerian pun berbeda-beda, impor atau tidak. Nah, pada akhirnya yang memutuskan itu adalah presiden. Nah, dalam konteks ini, apakah ketika terjadi perbedaan-perbedaan data harus impor atau tidak, yang kemudian dibawa ke level presiden? Nah, ini perlu penelitian yang jauh lebih dalam, dan bukan tidak mungkin kemudian harus membongkar seluruh risalah sidang kabinet oke. yang menyangkut kebijakan impor itu. Jadi Bos. saya kira tidak sesederhana hanya melihat satu perspektif dalam satu kejadian saat itu. Oke, untuk terkait kasus impor gula, Kejagung juga menyebut-nyebut bahwa kondisi saat itu kita sedang surplus gula begitu, meskipun ada data dari berbagai lembaga itu beda. Apakah Anda memiliki data sendiri pada tahun 2015-2016 sebenarnya kebutuhan real gula nasional kita berapa? Saya belum melihat spesifik ya data tentang itu, tapi ini sebagai ilustrasi saja. Saya pernah melihat misalkan pada waktu itu terjadi perbedaan stok beras antar Kementerian Pertanian, Perdagangan, Bulog dan lain-lain. Satu instansi bilang kelebihan beras sehingga tidak perlu impor, kementerian yang lain atau lembaga lain bilang perlu impor. Nah, yang harus diperhatikan, ini kebijakan ini menyangkut banyak sekali orang. Tahun 2004 pernah ada dispute, ada perselisihan antara perlu tidaknya impor beras. Waktu itu DPR melarang impor beras, tapi kemudian pada akhirnya pemerintah juga mengikuti karena DPR tidak mengizinkan impor beras, tidak melakukan impor beras. Apa yang terjadi? Pada waktu itu kemudian terjadi ledakan kemiskinan, 3,1 juta orang langsung jatuh ke level miskin. Itu studi dari Bank Dunia tahun 2004. Nah, Anda bayangkan bahwa pada saat itu pun terjadi perdebatan impor atau tidak impor. Tapi ini harus hati-hati karena yang jadi pertaruhan adalah masyarakat. Tahun itu sudah membuktikan bahwa ketika impor beras tidak dilakukan dan kenyataannya beras itu tidak ada, terjadi ledakan kemiskinan. Bukan akibat kenaikan BBM yang waktu itu sudah diberikan bantalannya, yaitu dengan adanya bantuan langsung tunai. Ya. Jadi sekali lagi kita harus dengan cara seksama sekali melihat data satu persatu. Impor atau tidak impor pada waktu itu harus sangat teliti. Dan yang paling penting, kebijakan bisa salah, bisa benar, bisa baik, bisa buruk, tapi tidak berarti dia bisa dipidana. Itu saya kira poin pentingnya adalah di sana, Mas. Oke, saya ingin ke Pak Antoni dulu. Terkait dengan data, Anda mengatakan bahwa kalau saat itu 2015-2016 Indonesia tidak impor gula saat itu, maka Indonesia akan dirugikan hingga 8 triliun karena ada El Nino saat itu sehingga stok gula kita merosot demikian jauh begitu. Sebenarnya pertanyaan yang sama yang saya sampaikan kepada Mas Meta tadi, berapa sih Pak kebutuhan real gula nasional kita? Kalau kita lihat dari gula kristal putih saja, karena yang regulasi ini adalah untuk gula kristal putih, bukan gula rafinasi. Nah, gula kristal putih konsumsi pada tahun 2015 itu diperkirakan adalah 2,89 juta ton. Dan perkiraan ini sangat akurat lah ya, karena dari per kapita konsumsi dan sebagainya dari waktu ke waktu itu diupdate terus. Nah, kalau kita lihat bahwa produksinya dari tebu itu hanya mencapai 2,5 juta ton.
Oke. Jadi di sini ada selisih 360.000 ton. Itu pertama. Bahwa surplus gula kristal putih tidak mungkin terjadi. Terus yang kedua, karena kita punya produksi selalu lebih rendah dari kita punya konsumsi. Yang kedua adalah bahwa data asosiasi dari Asosiasi Gula Petani tebu. Indonesia, yaitu Oke. GAPI, ya, itu menunjukkan bahwa harga gula kristal putih itu sudah naik sampai sedemikian rupa sampai tembus pada saat itu 12.000 gitu, yang dari 10.000 dan sebagainya. Nah, di situ dikatakan bahwa stok gula itu hanya tersisa 325.000 ton, padahal menjelang Lebaran itu diperlukan 400.000 ton. Itu pada tahun 2015 dan statementnya itu dimuat pada tanggal 19 Mei 2015. Yang dikatakan ada surplus yaitu rapat koordinasi 12 Mei 2015. Jadi 12 Mei mengatakan ada surplus, kalau itu rapat koordinasinya benar. 19 Mei fakta dari Asosiasi Gula Indonesia mengatakan itu ada defisit. Stok gula itu udah menipis gitu. Nah, jadi saya setuju dengan Bung Meta tadi bahwa hati-hati, ini data itu mereka dari mana bisa langsung menentukan gitu. Nah, Asosiasi Gula Indonesia menurut saya dia mengamati itu, dia tahu benar bahwa setiap dia punya membersnya itu berapa stok gulanya itu didata gitu. Jadi ini adalah simpang siur. Tetapi sekali lagi juga saya setuju dengan Bung Meta bahwa kebijakan ini salah atau benar, tetapi yang penting dari pasal 2 dan pasal 3 yang disangkakan adalah merugikan keuangan negara apa tidak. Nah, ini poinnya, dan tidak ada kerugian keuangan negara di situ yang sampai saat ini tidak terbukti dan tidak ada hitungannya gitu. Nah, ini yang harus kita cermati. Jadi tidak bisa mempidanakan orang lalu dengan pada saat itu ya kesalahan kebijakan atau apapun, itu pun masih tanda tanya kesalahannya. Tapi tidak ada tindakan pidana yang kemudian dipidana. Ini sangat salah sekali. Baik, kami akan tampilkan Pak Antoni dan Mas Meta grafis menteri-menteri setelah periode Thomas Lembong yang sama-sama mengimpor gula dari tahun 2015 hingga 2023. Ya, ini adalah kebijakan impor gula Menteri Perdagangan era Jokowi. Pada Thomas Lembong, total impor gula yang dilakukan adalah 9,38 juta ton. Menteri berikutnya yang juga menjabat, Enggar Tias Solokita ini menjabat 2016 hingga 2019, lebih lama dari 2017 hingga 2019, lebih lama dari Tom Lembong mengimpor 13,97 juta ton gula kristal. Berikutnya adalah Agus Suparmanto yang mengimpor gula sebanyak 5,53 juta ton. Periode kepemimpinannya pada tahun 2019 hingga 2020 sama dengan Tom Lembong selama 1 tahun. Kemudian Mendak berikutnya M. Lutfi selama 2 tahun menjadi Menteri Perdagangan telah mengimpor 11,49 juta ton gula kristal. Dan periode terakhir pada era Jokowi adalah Zulkifli Hasan yang mengimpor gula sebanyak 5,6 juta ton. Ya. Kebijakan yang dikriminalisasi meskipun sebagian berpendapat bahwa ada lubang di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Menurut Anda lubangnya di mana? Kalaupun sebagian berpendapat bahwa kalau mau diusut Tempus sama Nexusnya itu akan ketemu aliran dana itu kepada siapa saja. Anda setuju? Ke siapa? Meta. Oh, oke. Iya. Kalau soal itu saya justru ingin pertama melihat dan kita harus mengkaji secara tajam. Sekarang sejumlah tokoh anti korupsi bahkan Profesor Romli yang merumuskan sendiri undang-undang anti korupsi itu meminta supaya kita semua mengkaji ulang pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Kenapa? Karena pemberantasan korupsi sangat menekankan kepada aspek kerugian negara. Oke. Nah, padahal kerugian negara itu ya bisa terjadi, ada bisa jadi kerugian. Contoh, di minyak misalkan, orang mengebor dengan risiko sangat tinggi. Bahwa bisa terjadi kerugian negara, ya bisa. Ya. Kalau memang tidak diketemukan minyaknya, tapi tidak kemudian bisa dianggap sebagai tindak pidana korupsi.
Yang paling penting adalah kalau tadi disampaikan oleh Mbak Rastiti bahwa bisa dilakukan digital forensik, ada tidak aliran uang atau suap yang dinikmati oleh orang membuat kebijakan. Yang kedua, ada atau tidak terbukti adanya mens rea atau niat jahat di balik kebijakan itu. Kalau tidak ada niat jahat, kebijakannya kemudian buruk dan kemudian ternyata salah, bahkan memunculkan kerugian negara, dia tidak bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Saya kira kita harus ke sana pada akhirnya. Kalau hanya dengan pasal dan dengan delik kerugian negara, semua orang akan menjadi jeri dan tidak berani mengambil risiko untuk mengambil sebuah kebijakan yang bahkan untuk orang banyak. Saya kira itu poin yang paling pentingnya, Mbak Nasifi. Anda punya catatan sendiri, Mas Meta, sudah ada berapa menteri atau pejabat negara pembuat regulasi yang dipidanakan atau tumbang gara-gara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini? Saya kira banyak ya. Salah satu yang paling telak saya kira adalah kasusnya ex-Dirut PLN Pak Nur Pamuji. Beliau waktu itu dijerat juga dengan pasal ini, tapi kemudian dibebaskan di tingkat Mahkamah Agung. Nah, saya kira tidak terbukti dan beliau sendiri pada waktu itu Pak Nur Pamuji melakukan tender untuk pengadaan solar, tapi kemudian ada salah satu vendor yang waktu itu tidak bisa deliver, kemudian dianggap merugikan negara dan kemudian karena itu dia dijerat pidana korupsi. Ini kan menjadi tidak fair. Padahal kenyataannya tender itu dilakukan atas justru perintah dari DPR. Dan dihasilkan harga terbaik. Ya. Bahwa kemudian ada kerugian karena ada vendor yang tidak bisa mendeliver, ya itu kan bukan kesalahannya Pak Nur Pamuji. Dan akhirnya terbukti juga bahwa itu dibebaskan pada akhirnya. Saya kira banyak beberapa kasus yang membuktikan dalam kasusnya Bukaeran misalnya, dalam kasusnya Bukaeran Agustiawan misalnya, Mas Meta apa yang dilihat dari kasus itu? Saya kira dalam kasus Bukaeran yang kasus yang pertama ya, kasus yang kedua kan sedang ditangani KPK. Ya. Kasus yang pertama waktu itu pembelian blok di luar negeri, saya kira itu juga sangat clear dan pada akhirnya juga dibebaskan juga Bukaeran, dinyatakan tidak bersalah. Dan dalam hal ini saya juga cukup lama mendalami soal industri minyak, risikonya sangat tinggi. Tapi kalau kita tidak melakukan pengeboran, kita tidak membeli ladang-ladang minyak di luar negeri, kenyataannya sekarang kita itu hanya mampu menghasilkan 500.000 barel per hari dengan kebutuhan dalam negeri 1,4 juta barel per hari. Nah, kalau kita bandingkan Malaysia, Petronas, dia punya cadangan minyaknya lebih banyak di luar negeri daripada di dalam negeri dengan jumlah penduduk yang jauh lebih sedikit dari Indonesia. Baik. Nah, saya kira kasus Bukaeran ini menjadi warning bagi kita semua bahwa jangan sampai nanti para pejabat atau di BUMN pemerintah tidak berani lagi mengambil kebijakan-kebijakan yang sebetulnya untuk masyarakat dan untuk negara. Ya, apalagi kalau misalnya kebijakan itu sebenarnya dilakukan kolektif secara sama oleh menteri-menteri berikutnya ataupun sebelumnya. Seperti apa nanti penelusurannya. Mas Meta dan Pak Antoni, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama ekonom yang mendalami impor gula, Antoni Budiawan, dan jurnalis senior Katadata Meta dan Mas Saputra. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Bapak-Bapak, saya ingin tampilkan grafis peningkatan impor gula dari tahun ke tahun. Kita mulai di tahun 2004, ada 1 juta lebih gula diimpor saat itu. Ini adalah sumber dari BPS, kemudian meningkat di tahun 2014. 2 kali lipat lebih. Kemudian di tahun 2015 lebih tinggi lagi dan 2020 2020 5,5 juta ton dan 2022 6 juta ton. Pak Antoni, saya ingin mulai dari Anda. Ini angkanya fantastis, entah karena memang kebutuhan nasionalnya yang terus naik, entah El Nino, entah di bagian Indonesia sebelah mana yang nggak berhenti-berhenti hingga produksinya turun. Apa yang Anda lihat dari grafis yang baru saja kita tampilkan, Pak Antoni? Industri gula di Indonesia ini kan terbagi 2. Satu adalah gula kristal putih dan satu lagi gula kristal rafinasi. Ya. Gula kristal rafinasi diproduksi dari gula kristal mentah
dan ini 100% impor. Jadi yang banyak ini adalah gula kristal mentah, impor untuk diproses menjadi gula kristal rafinasi Ya. untuk keperluan industri. Ini 100% gitu. Mhm. Nah yang lainnya itu untuk gula kristal putih yang diproduksi dari tebu, dari perkebunan tebu nasional. Ya. Dan ini kurang lebih selisihnya antara 200.000, 100.000, 200.000 sampai ya dengan kenaikan dan konsumsi, lalu dengan produksi yang stagnan, perkebunan tebu yang stagnan dari tahun 2008 atau 2004, maka ini juga akan semakin membesar gitu. Nah, jadi masalahnya ya memang kita tidak pernah mencukupi gitu. Oke. Nah, gula kristal mentah kita tidak ada, 100% dari impor. Jadi tidak mungkin kita swasembada. Yang dimaksud dengan swasembada gula adalah swasembada gula kristal putih. Ya, untuk Bukan konsumsi. untuk seluruh yang untuk konsumsi. Bukan untuk seluruh industri gula, itu impossible. Dalam waktu 10 tahun, 15 tahun ini tidak mungkin gitu. Baik, 2018 seingat saya itu Pak Enggar Tiaso, Mendak saat itu berkata bahwa pemerintah mengumumkan bahwa swasembada gula terjadi, tapi impor tetap dilakukan sebesar 4,6. Itu periode tahun 2018. Sementara 2021 dan 2022 surplus gula nasional kembali diklaim saat itu, tetapi angka impor justru mencapai lebih tinggi lagi seperti yang kita saksikan sama-sama tadi Pak Antoni, sampai 6 juta ton. Jadi tetap ada pengumuman bahwa kita swasembada, tetapi tetap ada impor. Sekali lagi bisa dijelaskan Pak Antoni? Itu pengumuman swasembada adalah target, tapi belum pernah tercapai. Swasembada yang pertama itu yang diinginkan adalah 2019, tapi tidak tercapai. Lalu bergeser untuk ke 2024 dan itu pun tidak tercapai gitu. Jadi itu hanya target-target yang bukan realisasinya bahwa itu adalah sudah terjadi swasembada. Nah ini kerancuannya bahwa pejabat publik ini tidak bicara tegas, tetapi kalau kita lihat ini adalah target dan target itu tidak tercapai dan Amran, kalau nggak salah Menteri Amran mengatakan bahwa ini target akan dimundurkan lagi menjadi 2024. Dan kita tahu bahwa ini belum tercapai, maka itu Prabowo mengatakan kita akan membuat swasembada pangan termasuk gula dan untuk itulah dibuka 1 juta hektar di Merauke, perkebunan tebu. Dan tentu saja ada 1 juta juga untuk beras. Ya. Baik, baik. Tadi kita sudah singgung mengenai pasal 2 dan 3, Pak Antoni, kalau menurut Anda ada kemudian sejumlah aktivis mengatakan bahwa kalau mau ditelusuri menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini, kalau mau ditelusuri dengan analisis proses misalnya, Tempus dan Nexusnya nantinya akan kelihatan bahwa akan ada aliran, akan kelihatan aliran kemana saja impor atas izin impor yang dilakukan oleh Tom Lembong waktu itu. Sejauh mana Anda sudah melakukan penelitian terkait hal itu? Ya, pasal 2 dan pasal 3 kalau saya sendiri berpendapat adalah sangat clear, sangat jelas gitu ya, bahwa memang harus ada kerugian negara. Kalau tidak ada kerugian negara, bagaimana orang perbuatan melawan hukum kecuali bahwa itu adalah tindak pidana lainnya gitu. Bukan tindak pidana khusus yang terkait dengan korupsi gitu. Ya. Jadi mesti ada kerugian negara. Tetapi kita lihat bahwa di sini benar-benar diatur apa sih yang namanya kerugian negara, yaitu kita harus asalnya adalah dari Undang-Undang Keuangan Negara. Merugikan keuangan negara adalah terkait dengan keuangan negara terkait dengan pertama yaitu APBN. Di mana bahwa dia belanja negara lebih besar dari yang seharusnya. Dan dalam hal itu sehingga ada kickback, komisi dan sebagainya dan aliran dana itu bisa ditelusuri. Atau yang kedua adalah penerimaan negara yang lebih rendah dari yang seharusnya. Misalkan kita harus terima pajak 100 tetapi kita terima pajak cuma 60, 40-nya dibagi antara wajib pajak dengan pemeriksa gitu. Nah, di sini ada pasti aliran dana yang pasti mungkin juga bisa ditelusuri atau yang dalam hal penerimaan banyak sekali terkenanya dengan OTT karena mereka semuanya bermain dengan cash gitu. Baik. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan sekarang BUMN.
Jadi BUMN itu dianggap juga kerugian keuangan negara karena itu adalah hak dari negara itu. Tetapi sekali lagi kalau tidak ada aliran dana itu tidak ada tindak pidana korupsi. Bahwa kita bisa membeli sesuatu, misalkan blok di Australia ya mengenai Pertamina, ya beli itu bisa saja bahwa itu kemahalan ataupun banyak perusahaan swasta juga membeli seperti itu. Tetapi selama itu tidak ada kickback dan yang namanya merugikan menguntungkan pihak lain, ini yang harus dijabarkan lebih lanjut gitu. Baik, baik, saya ke Mas Meta. Banyak yang dipertanyakan ya dari bagaimana Kejagung kemudian bisa menelurkan atau merumuskan angka 400 miliar rupiah berupa kerugian negara tadi. Sementara BPK sendiri belum melakukan audit begitu. Tapi terkait dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini, apa usulan Anda? Haruskah kita melakukan revisi? Apa saja yang harus dilakukan untuk menempuh jalur revisi di DPR itu? Atau cukup melakukan judicial review misalnya? Mas Meta masih mute suaranya. Oke. Ya, thank you. Ya, saya termasuk yang setuju dengan pendapat dan juga inisiatif sejumlah tokoh anti korupsi bahkan. Jadi kita sedang bukan mau mendukung para koruptor ini. Justru ingin menegakkan sebuah gerakan anti korupsi yang lebih berkeadilan, lebih tepat sasaran, lebih efektif. Ya. Nah karena itu sebuah inisiatif sedang dilakukan sekarang kan bagaimana mengkaji ulang kalau perlu memang merevisi pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu yang memang cenderung sangat lebar interpretasinya. Contohnya tadi soal kerugian negara ya. Karena itu para tokoh anti korupsi dan saya kira mungkin Nusantara TV menarik nanti kalau bisa mengundang Pak Amin Sunaryadi. Dia adalah konseptor dari KPK dan Pak Amin Sunaryadi juga bilang bahwa kembali saja pemberantasan korupsi itu kepada pemberantasan suap. Jadi yang harus dibuktikan adalah unsur suap di situ. Apakah kemudian harus ada OTT atau unsur suap yang sangat kasat mata? Itu sebetulnya bisa juga ada metodologi lain yang waktu itu saya berbincang-bincang dengan Pak Amin. Beliau bilang bisa dilakukan digital forensik. Tapi membuktikan ada aliran dana ilegal untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk orang lain gitu. Tapi core-nya itu akarnya adalah ada aliran uang ilegal. Ya. Bukan soal kerugian negara. Nah ini yang saya kira sekarang menjadi sering sekali kasus korupsi yang kedepankannya adalah kerugian negaranya. Yang belum tentu ada unsur-unsur suapnya. Saya kira itu materi yang sangat krusial penting untuk dikaji. Saya ingin menambahkan tadi soal swasembada ya. Ini juga mungkin harus hati-hati. Kadang-kadang kita seolah-olah dengan jargon swasembada kita itu seolah-olah tidak pernah impor. Padahal menurut saya harus ada perubahan paradigma, apalagi dalam komoditas seperti beras misalkan. Itu kan seasonal. Ada masa-masanya memang mungkin kita harus impor. Tapi kalau kita mau ingin swasembada, di net-net antara nanti kita bisa ekspor, memenuhi diri sendiri dan impor, itu harusnya positif. Tapi ada seasonal di mana kita memang harus impor. Saya kira ini jangan sampai salah kaprah di publik itu bahwa kita tidak boleh impor. Kalau ada impor, oh ada mafia ini. Ya. Kemudian ada praktek-praktek tertentu. Saya kira di situ yang perlu diluruskan. Ya, dan rasanya tulisan ekonom Faisal Basri tahun 2015 lalu manisnya rente dari impor gula ini masih relevan sampai sekarang. Saya ingin ke Pak Antoni. Pak Antoni, closing statement dari Anda, Pak. Apa langkah selanjutnya yang harus membuat kebijakan publik atau mereka para pejabat negara ini semakin hati-hati dalam melakukan kebijakan ke depannya? Masih mute audionya Pak Antoni? Baik, singkat saja Pak Antoni. Kejaksaan Agung ini sebagai pintu gerbang untuk keadilan, ini harus bertindak seadil-adilnya. Jadi bahwa dia harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Jangan sampai bahwa suatu tindakan tertentu itu dibuat dipolitisasi atau bahkan dikriminalisasi. Ya. Nah ini yang harus dihindari. Dan kalau itu sudah dilakukan, maka akan kita punya hukum di Indonesia akan menjadi kacau dan
ekonomi ya tentu saja terkait dengan ekonominya akan menjadi terpuruk gitu. Nah untuk itu jadi kalau modusnya sama itu harus kalau ini bersalah dan ini patut diperiksa, yang lain juga harus diperiksa. Itulah bahwa kesamaan di depan hukum yang dituntut oleh masyarakat. Terima Baik, kasih. baik. Mendak Tom Lembong diperiksa, yang lain juga harus diperiksa, termasuk BUMN atau perusahaan swasta yang melakukan atau memperoleh izin impor gula ini. Terakhir, Mas Meta singkat saja dari Anda sebagai closing statement. Ya, saya kira saya sepakat bahwa ini saatnya Kejaksaan Agung untuk membuka selebar-lebarnya dan seterang-terangnya fakta-fakta yang ada dan publik pun bisa menilai. Ya. Jadi saya kira kita semua akan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kita tidak ingin membela koruptor, siapa yang bersalah tentu harus ditindak. Tapi jangan sampai kemudian yang tidak bersalah kemudian kena hukuman yang tidak tidak seharusnya dan memunculkan spekulasi politik. Ya. Saya kira kita tentu akan dorong itu dan bagaimana Kejaksaan Agung bisa membuka seluas-luasnya agar publik pun menjadi jelas tentang kasus ini. Tidak terus dalam pusaran spekulasi. Baik, karena seingat saya juga sudah 2 kali Kejagung menyampaikan statement akan menelusuri atau mengusut Mendak setelah Tom Lembong, tapi belum ada sinyal ke arah sana sepertinya. Korupsi kebijakan menjadi diskursus yang menarik, Mas Meta, Pak Antoni, jangan sampai pertimbangan politik mengalahkan akal sehat. Terima kasih, Mas Meta Dharma Saputra dan Pak Antoni Budiawan telah bersama kami di NTV Prime Dialog. Sehat-sehat selalu. Sampai di sini, Selamat malam. NTV Prime menemani Anda. Saya Nasiti Lestari, terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa.